Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, NIM 191400012 dari kelas PGMIA 2019. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah pengembangan IPS MISD yang diampu oleh dosen Bapak Waluyo Satrio Aji MPD, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang keberagaman yang ada di Indonesia, dan materi ini ditujukan pada siswa kelas 4 semester 1. Adapun kompetensi inti yang ingin kita capai dalam kegiatan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Dan ada kompetensi dasar yang ingin kita capai dalam kegiatan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui keberagaman suku, ras, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan sikap toleransi peserta didik baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa cinta peserta didik terhadap budaya bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya silakan adik-adik untuk memperhatikan peta konsep dari materi pada kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, saatnya kita memasuki kegiatan pembelajaran. Yang pertama, mengenai pengertian dari keberagaman. Keberagaman dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan, baik itu perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Keberagaman dalam masyarakat majemuk merupakan suatu yang dialami dan harus kita pandang secara fitrah. Untuk menyadarkan hal tersebut, maka daripada itulah Bhinneka Tunggal Ika sangatlah penting dijunjung oleh masyarakat Indonesia agar mampu menciptakan suasana rukun, damai, dan sejahtera dengan saling menerapkan sikap toleransi dan saling menghormati akan adanya perbedaan. Keberagaman di rumah. Keberagaman di lingkungan rumah dapat kita lihat pertama kali yaitu pada gender setiap anggota keluarga yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dari bentuk fisik juga dapat menjadi keberagaman. Misalnya seperti ada yang berbadan tinggi, besar, kecil, kurus, gemuk, ada juga yang tua, muda, anak-anak, bahkan yang masih bayi. Hobi serta makanan kesukaan setiap anggota keluarga juga menjadi salah satu bentuk dari keberagaman, karena setiap anggota keluarga tentunya memiliki hobi maupun makanan kesukaan. Meskipun dengan banyak sekali perbedaan tersebut, mereka tetap mampu hidup bersama-sama dengan rukun. Maka bagaimanakah sih cara agar hidup bersama-sama secara rukun dalam ruang lingkup keluarga itu bisa terwujud? Selanjutnya, keberagaman di sekolah. Keberagaman di ruang lingkup sekolah, kita dapat menemukan teman yang berasal dari TK yang berbeda-beda. Bahkan mungkin ada yang berasal dari desa, kota, provinsi yang berbeda. Misal seorang temanmu yang berasal dari Jawa, maka umumnya ia menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu mereka. Sedangkan temanmu yang berasal dari Kalimantan Selatan juga pada umumnya menggunakan bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Banjar. Namun dengan adanya perbedaan tersebut tidak membuat kita terpecah belah, karena kita tetap bisa hidup bersama dengan rukun. Di lingkungan sekolah juga setiap temanmu tentunya memiliki karakter serta hal yang mereka sukai berbeda-beda. Misalnya ada yang menyukai bermain bola, ada yang lebih menyukai bermain game, dan lain-lain. Keberagaman di lingkungan masyarakat. Sekarang coba perhatikan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Nah, kamu akan menemukan orang-orang dengan agama, pekerjaan, bahasa ibu, dan sebagainya yang berbeda-beda. Masyarakat yang hidup dengan perbedaan agama juga dapat hidup secara berdampingan dengan rukun. Misal, pada hari perayaan hari besar salah satu agama di Indonesia, tak jarang agama lain juga ikut membantu dalam pelaksanaan hari raya tersebut. Seperti di Bali, orang-orang Islam, Kristen, maupun orang Katolik yang tidak menyalakan lampu serta membuat bisingan ketika pada saat perayaan hari raya Nyepi.
Dan inilah 6 agama utama di Indonesia berdasarkan penjelasan atas penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965. Adapun jenis-jenis pekerjaan yang hanya dapat dilakukan di daerah tertentu, misalnya seperti petani yang hanya dapat dilakukan di daerah pegunungan atau dataran rendah, nelayan di daerah pantai atau perairan, serta penambang emas yang dapat dilakukan di daerah pertambangan. Selanjutnya adalah keberagaman suku bangsa. Sejak dahulu kala, bahasa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma sekedar slogan. Penduduk di Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi mereka tetap bisa hidup secara rukun, secara berdampingan. Suku bangsa termasuk bagian dari keberagaman bangsa Indonesia. Suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun di pulau kecil. Nah, selanjutnya silakan adik-adik perhatikan, ini adalah data tentang kependudukan serta suku bangsa di Indonesia berdasarkan pada penelitian Badan Pusat Statistik atau BPS yang dilakukan pada 2010. Nah, berikut daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Adapun dampak positif dari keberagaman di Indonesia. Yang pertama, keberagaman merupakan salah satu cara membentuk identitas negara di mata dunia. Keberagaman juga mampu memperkaya serta melestarikan kebudayaan nasional. Dengan adanya keberagaman juga dapat mempererat ikatan tali persaudaraan antar masyarakat di Indonesia serta menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa saling memiliki dan saling menghargai hingga dapat mewujudkan kehidupan yang rukun dan sejahtera. Dampak negatif dari keberagaman. Dari keberagaman yang ada di Indonesia juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya yaitu memicu munculnya perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat akan adanya perbedaan tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila kita sebagai warga negara Indonesia tidak saling menunjukkan sikap menghargai dan saling menghormati akan adanya perbedaan. Nah, oleh karena itu, sikap saling menghormati dan menghargai akan adanya perbedaan harus terus dikembangkan dan dijunjung tinggi agar masyarakat dapat hidup semakin rukun secara berdampingan sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang dimana berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, gimana adik-adik? Udah paham belum sama materi yang telah disampaikan? Nah, jadi untuk mengetahui tingkat kepahaman adik-adik terhadap materi yang telah disampaikan, silakan adik-adik mengerjakan soal berikut dengan baik dan benar. Selamat mengerjakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.